kita akan membahas surat 1 Petrus yang terdiri dari 5 pasal, yakni pasal 1 sampai pasal 5. Kalau surat Petrus sendiri itu ada 2 bagian, Bapak Ibu. Ada 1 Petrus dan juga ada 2 Petrus. Nah, pada hari ini kita akan membaca juga melihat pokok-pokok yang ada di dalam 1 Petrus secara keseluruhan. Pada minggu depan kita akan melihat apa yang terdapat dalam 2 Petrus. Sebelumnya, saya akan mengajak kita semua untuk melihat secara konteks penulisan, tempat, dan penulisnya siapa. Di awal kita akan melihat siapakah penulis dari surat 1 Petrus. Dari pasal 1 ayat 1 kita bisa melihat Bapak Ibu ada sebuah kalimat yang mengatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa penulis memperkenalkan dirinya sebagai Petrus, Rasul Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan Petrus di sini adalah Simon Petrus, yang biasa disebut sebagai murid Yesus, tentu kita tahu. Juga memang dalam bagian yang lain di 1 Petrus 5 ayat 1, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai teman penatua. Ini sebenarnya sebagai sebuah indikasi, sebuah posisi bahwa dia memiliki tingkatan yang sama sepertinya dengan penatua dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, maka kita bisa meyakini bahwa penulis dari 1 Petrus adalah Simon Petrus yang kemungkinan adalah murid dari Yesus, yang juga menjadi teman dari para penatua di jemaat dan juga saksi dari penderitaan Kristus. Lalu secara tempat penulisan, kita bisa melihat dalam pasal kelima ayat 12, dikatakan bahwa salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Petrus ini memberi salam kepada jemaat dari Babylon. Kalau kita lihat Bapak Ibu, tempat penulisannya, maka Babylon menjadi tempat penulisan yang sudah pasti bahwa memang tempat ini adalah tempat penulisan surat 1 Petrus. Namun Babylon yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 13 tadi bahwa Babylon, betul Babylon, tapi pertanyaannya kemudian adalah Babylon yang mana? Karena memang dalam perjanjian baru ada 2 tempat yang biasanya disebut dengan nama Babylon. Yang pertama adalah Babel. Babel yang terletak di pinggir sungai Efrat di Mesopotamia. Jadi ini adalah sebuah tempat di pinggir sungai Efrat di Mesopotamia. Nah, akan tetapi Bapak Ibu perlu kita lihat bahwa tidak ada satupun informasi yang bisa kita peroleh bahwa Petrus secara personal pernah hadir atau pernah pergi ke daerah Mesopotamia. Nah, jadi memang kemungkinan Babylon yang ada di sungai Efrat Mesopotamia ini menjadi kemungkinan yang sangat minim. Lalu tempat kedua yang merujuk pada Babylon adalah kota Roma. Jadi di kalangan orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen, kota Roma dijuluki dalam seruan negatif ya Bapak Ibu, dijuluki, diejek begitu sebagai Babylon. Karena memang karena menjadi sebuah lambang segala kejahatan yang melawan Allah. Jadi di kalangan Kristen terdapat sebenarnya sindiran terhadap Roma sebagai Babylon. Nah, sindiran ini bisa kita jumpai Bapak Ibu dalam kitab-kitab Wahyu, seperti di Wahyu 14 ayat 8. Sebenarnya ini dikenal kota Roma dijuluki sebagai Babylon karena memang kebobrokan moral yang mereka miliki. Lalu kemudian Bapak Ibu, rupanya memang penulis surat ini menggunakan nama sindiran ini untuk kota Roma. Jadi ketika kita lihat dari tempat Babylon yang pertama yang di sungai Efrat, Mesopotamia itu, lalu dibandingkan dengan Roma, maka akan kemungkinannya lebih besar bahwa penulis berada di Roma.
karena memang dia sedang menggunakan kata sindiran untuk merujuk kota Roma dengan nama Babylon. Pada tahun 64 sendiri sebenarnya ada Kaisar Nero yang menyampaikan tuduhan-tuduhan pada orang Kristen yang akhirnya memang orang Kristen mendapatkan penganiayaan. Itulah sebabnya kemudian kota ini juga mendapatkan ejekan atau dijuluki sebagai Babylon. Lalu Bapak Ibu, pada bagian selanjutnya kita akan melihat ada di tahun berapa surat ini kira-kira ditulis. Menurut waktu, kita bisa melihat dari pasal 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, berarti ada sebuah konteks penderitaan. Kalau kita lihat memang menurut 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 15 sendiri, orang Kristen dinista dan juga mengalami banyak penderitaan. Nah, keadaan orang Kristen yang menderita dan mengalami banyak penderitaan ini merujuk pada pemerintahan Domitianus yang sekitar tahun 93 sampai 96. Kalau kita lihat bahwa memang ada kemungkinan surat ini diproduksi pada masa-masa itu, Bapak Ibu. Kalau kita ngambil garis lurus panjangnya, ya kemungkinan ada di sekitar tahun 70 sampai tahun 100 Masehi. Karena memang pada waktu itu juga kekristenan mulai menyebar di Asia Kecil di sekitar tahun 90 Masehi. Nah, ini kira-kira gambaran awal Bapak Ibu untuk kita melihat terkait dengan siapa penulisnya, lalu kita bisa melihat juga terkait dengan tempat penulisan dan juga waktu penulisan. Lalu kemudian kita bisa melihat pada bagian selanjutnya tentang jemaat. Jadi setelah kita tahu bahwa ini siapa yang nulis, kapan dia nulis, tulisnya di mana, lalu sekarang kita akan melihat tujuannya kemana. Tujuannya jelas kepada jemaat-jemaat yang ada kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dari sini kita bisa melihat ada dua fakta Bapak Ibu. Yang pertama, orang-orang pendatang. Itu bisa merujuk pada jemaat-jemaat yang memang pada yang surat ini ditujukan. Istilah orang pendatang yang dikenakan kepada para pembaca sebenarnya merujuk pada orang-orang yang dianggap asing dalam masyarakat. Karena memang pada waktu itu, orang Kristen itu, Bapak Ibu semua, dianggap sebagai orang asing. Karena apa? Karena mereka tidak mau bergabung dalam penyembahan-penyembahan berhala, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat. Nah, istilah itu juga dipakai untuk merujuk kepada orang-orang Kristen yang tinggal di dunia ini sebagai pendatang. Ada istilah ya bahwa orang Kristen itu tinggal di dunia ini sebagai sebuah pendatang, lalu kemudian dia akan pulang ke rumah Bapa. Begitu kira-kira. Nah, sebenarnya ini mau merujuk pada istilah tersebut, Bapak Ibu, ketika orang-orang percaya dikatakan sebagai orang pendatang, karena memang pada waktu itu orang-orang percaya dianggap sebagai orang yang asing, karena mereka menolak untuk hidup seturut apa yang dunia lakukan, apa yang masyarakat mayoritas pada saat itu lakukan, penyembahan-penyembahan berhala. Lalu kemudian kita juga bisa melihat surat ini ditujukan kepada pembaca yang pada umumnya secara khusus disebut oleh Paulus. Daerah Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia, dan Betania. Daerah-daerah ini, Bapak Ibu semua, berada di wilayah Asia Kecil. Kalau kita lihat ini adalah daerah-daerah. Nah, jadi para ahli memang juga menekankan bahwa ini adalah daerah, begitu Bapak Ibu, bukan kota.
Jadi ini adalah sebuah daerah untuk menggambarkan bahwa rupanya kekristenan pada waktu surat 1 Petrus ini ditulis telah merambat ke daerah-daerah pedalaman, begitu bahasanya. Karena ini bukan lagi berbicara tentang sebuah kota yang besar, kota yang besar begitu, memiliki seperti pusat kota begitu, tidak, tetapi mulai kepada daerah-daerah. Jadi secara konteks jemaat kita bisa paham bahwa memang jemaat-jemaat yang menjadi tujuan dari surat ini adalah mereka-mereka yang tinggal di daerah-daerah yang disebutkan oleh uh, Petrus ini, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian pada bagian selanjutnya kita akan melihat juga secara jemaat, kalau dikatakan dalam ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Bapak Ibu semua, jemaat yang disapa oleh 1 Petrus adalah jemaat baru. Kita bisa melihat itu, bahwa mereka adalah jemaat yang baru menjadi Kristen. Jemaat ini pada awalnya memiliki latar belakang sebagai orang-orang yang tidak percaya. Dan sekaligus mereka tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka dari latar belakang orang-orang yang tidak percaya, dan mereka berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, kebanyakan anggota jemaat ini tinggal dan bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Banyak di antara mereka yang juga berprofesi sebagai budak. Dan ada para perempuan yang menjadi percaya, tetapi suaminya masih orang-orang yang tidak percaya. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi sasaran penganiayaan dari masyarakat sekitar, Bapak Ibu. Mereka dianiaya memang karena identitas Kristen mereka, memang karena pilihan mereka untuk menjadi percaya. Dan akhirnya ini membuat mereka juga diisolasi dari masyarakat karena mereka memilih untuk percaya di tengah-tengah situasi lingkungan yang tidak percaya. Lalu apa yang menjadi ajakan oleh Paulus? Yang menjadi ajakan oleh Paulus adalah, kita bisa lihat pada bagian selanjutnya. Sebenarnya di dalam situasi yang demikian, bukan Paulus ya Bapak Ibu. Di dalam situasi yang demikian, sebenarnya Petrus mengajak dan meyakinkan jemaat untuk tabah. Karena ia yakin bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Lagi-lagi memang kalau kita lihat nuansa beberapa surat yang ada di perjanjian baru itu bernuansa tentang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Sebenarnya dalam hal ini, Petrus sendiri tengah memperlihatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Petrus meminta kepada jemaat di tengah situasi yang tidak menyenangkan, di tengah penganiayaan yang ada, ia meminta jemaat untuk tunduk pada pemerintah. Padahal pemerintah itu kan secara daerah, secara lingkungan seperti pada bagian sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan juga bagian dari orang-orang yang menganiaya. Tetapi mengapa Petrus menekankan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, di tengah situasi penderitaan itu, Petrus mendorong jemaat untuk
tetap tunduk pada pemerintah. Tidak hanya itu, menarik Bapak Ibu untuk melihat apalagi yang diminta oleh Petrus. Pada bagian selanjutnya dikatakan bahwa demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, Bapak Ibu, menjadi menarik nih karena memang orang-orang percaya tinggal dan berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi Petrus meminta jemaat untuk tetap menjadi teladan. Tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada suami, melakukan kewajibannya, taat kepada firman. Karena menarik untuk memperhatikan kalimat berikutnya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Itu berarti bahwa memang apa yang kita tunjukkan melalui sikap kita, melalui tindakan kita, itu dapat menjadi teladan yang baik. Itu dapat menjadi sebuah berita Injil yang baik. Tanpa perlu berkata-kata bahwa Yesus itu baik, dengan kita menunjukkan sebagai pengikutnya bahwa kita adalah orang-orang yang setia dan senantiasa menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih. Itulah sebenarnya yang didorong oleh Petrus kepada jemaat. Nah, pada bagian selanjutnya kita tahu bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Petrus mengajak jemaat untuk menyadari bahwa bagi seluruh jemaat sikap ketertundukan dan tabah menanggung ketidakadilan yang mengakibatkan mereka menderita, sabar menanggung semua penderitaan, itu sama seperti Kristus yang telah mengalami penderitaan, disalibkan dan mati karena dosa-dosa. Keselamatan bagi manusia juga tersedia. Oleh karena itu memang penulis meminta agar jemaat senantiasa memelihara imannya dalam situasi yang tidak bersahabat ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat memang ajakan Paulus kepada jemaat untuk tetap menjadi teladan dan kemampuan mereka untuk menjadi teladan ini didasarkan pada kehendak Allah, maka inilah yang juga dapat menjadi teladan untuk orang lain, orang-orang yang tidak percaya. Lalu apa yang dikatakan lagi oleh Petrus pada bagian selanjutnya? Petrus sebenarnya berusaha untuk meyakinkan jemaat yang ia sapa dalam surat ini bahwa ada beberapa hal yang perlu mereka sadari terkait dengan diri mereka. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam pokok-pokok teologis yang terdapat dalam 1 Petrus. Yang pertama adalah Petrus menyadarkan bahwa jemaat adalah umat Allah. Jemaat sebagai umat Allah. Dalam pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam ayat ini Paulus meyakinkan kepada jemaatnya bahwa mereka adalah umat Allah yang telah dipilih oleh Allah. Sama seperti Allah telah memilih dan memanggil bangsa Israel menjadi umatnya, demikian juga dengan jemaat itu. Bahwa Allah telah memilih dan memanggil jemaat untuk menjadi umat kepunyaan. Dahulu memang umat itu menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dahulu memang mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Tetapi Petrus meyakinkan mereka bahwa
pada waktu itu mereka yang hidup di dalam kegelapan, yang karena diwarisi oleh nenek moyang mereka, hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam segala rupa-rupa kejahatan. Eh, tetapi sekarang sama seperti umat Israel di masa lampau, mereka juga telah masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Oleh sebab itu, ia telah membentuk mereka menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dengan demikian sebenarnya Petrus hendak menekankan bahwa umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus itu bukan cuma bangsa Israel. Tetapi setiap kita yang mau masuk dan terikat di dalam perjanjian dengan Allah. Perjanjian itu telah dibuat dengan percikan darah Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekalipun mereka menderita karena ditolak oleh lingkungan sekitar mereka, Allah itu telah memilih dan memanggil mereka sebagai umat kepunyaannya. Nah, hal ini menekankan bahwa memang Allah itu tidak cuma memilih dan memanggil bangsa Israel, tetapi dia memilih dan memanggil juga kita semua untuk menjadi bagian dari umat kepunyaannya. Lalu pada bagian selanjutnya setelah jemaat itu menyadari bahwa mereka adalah kepunyaan Allah, bahwa mereka adalah milik Allah, pada bagian selanjutnya kita bisa melihat pokok teologis yang kedua adalah umat perlu menyadari bahwa dia memang hidup di tengah keterasingan. Sebagai umat Allah, umat perlu menyadari bahwa dirinya hidup di tengah keterasingan. Petrus mengingatkan jemaat yang ia sapa dalam surat ini. Pada pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus, Bapak Ibu, mengingatkan jemaat yang ia sapa bahwa sebagai umat pilihan Allah, mereka telah dipisahkan dari masyarakat di mana mereka hidup menurut keinginan mereka. Kalau masyarakat kan pada saat itu hidup menurut keinginan mereka sendiri, hidup menurut keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Sedangkan umat yang telah dipilih dan dipanggil dan dikuduskan oleh Allah adalah umat yang harus memisahkan diri hidup di dalam keterasingan. Bukan berarti mengasingkan diri lalu kita membuat sebuah batas begitu, ini adalah wilayah orang-orang Kristen, jadi orang-orang non-Kristen dilarang masuk. Bukan demikian Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya Petrus hendak menekankan bahwa memang kita harus menunjukkan hidup yang berbeda dari apa yang dunia ini tunjukkan. Petrus menyadari bahwa jemaat itu masih hidup di dalam dunia. Ia menasehati jemaat agar mereka menjauhkan diri dari penyembahan kepada berhala dan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan diri mereka. Karena apa? Karena seharusnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Membuat orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau mengikut Kristus, menjadi mengikut Kristus karena teladan yang mereka tunjukkan. Dengan cara hidup yang demikianlah, mereka yang menganiaya anggota jemaat dapat tertarik kepada ajaran kekristenan. Maka Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan menyadari hidup di tengah keterasingan. Memang secara tindakan kita terasing karena kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan manusiawi kita. Hidup di dalam hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala. Tetapi umat diajak untuk hidup menurut kehendak Allah, melakukan segala perbuatan yang baik, yang benar, agar orang-orang lain juga melihat bahwa apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu begitu baik, sehingga mereka juga tertarik untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Lalu kita akan melihat pokok teologis yang terakhir, yang tertuang di dalam 1 Petrus ini.
Di dalam 1 Petrus, pokok teologis yang berikutnya adalah meneladani penderitaan Kristus. Dengan konteks penderitaan yang ada di jemaat ini, kita bisa melihat bahwa penderitaan Kristus dapat menjadi teladan bagi umat untuk tetap kuat, tetap berpegang teguh di tengah segala penderitaan yang dialami. Dalam pasal 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu, dalam bagian ini sebenarnya Petrus menunjukkan bahwa Kristus pun telah menderita. Dan supaya setiap kita itu mengikuti jejaknya Kristus. Apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Sebenarnya Bapak Ibu, Petrus hendak menegaskan, mengingatkan kepada jemaat dalam pasal 2 ayat 21 sampai 23, Petrus menegaskan bahwa Kristus itu telah menderita. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dan Kristus bukan hanya mengalami penderitaan, tetapi dia juga meninggalkan teladan di dalam penderitaan. Untuk kita semua mengikuti jejaknya Kristus. Sebab sebagai para pengikut Kristus, kita ini mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Karena Kristus telah menderita, maka sebagai pengikutnya, kita juga, para jemaat juga, akan mengalami penderitaan. Kenapa? Karena banyak orang menolak untuk percaya, dan mereka yang menolak ini akan menganiaya mereka yang memilih untuk menderita. Dan sama seperti Kristus menderita untuk membawa keselamatan kepada manusia, maka dalam penderitaan kita pun kita harus tetap menjadi teladan. Kenapa? Karena sama seperti Kristus tidak berdosa di dalam penderitaannya, maka Kristus pun mengajak setiap kita untuk meneladaninya. Di dalam penderitaan kita harusnya kita menderita tanpa berdosa. Petrus mengingatkan jemaat yang ia sapa, agar sekalipun mereka menderita, mereka itu tetap setia kepada Kristus. Sebagai umat yang telah dipilih dan dipanggil, umat itu dilarang untuk membalas orang yang menganiaya mereka dengan kejahatan. Melainkan mereka diajak untuk senantiasa melakukan teladan Kristus. Petrus menyatakan bahwa dengan ikut serta dalam penderitaan Kristus sebenarnya itulah yang akan membawa sukacita dalam kehidupan umat. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 pokok teologis yang bisa kita lihat di dalam surat 1 Petrus. Yang pertama, bahwa umat itu menjadi umat yang dipanggil, dipilih langsung oleh Allah. Mereka adalah umat yang kepunyaan Allah. Sebagai umat-umat kepunyaan Allah, tentu mereka hidup di tengah keterasingan dari dunia. Karena mereka diminta untuk tidak melakukan apa yang dunia ini lakukan. Ketika dunia melakukan hal-hal menurut keinginan mereka, menurut hawa nafsu mereka, tetapi umat diminta untuk hidup menurut kehendak Allah. Dan pada bagian terakhir adalah umat diminta untuk tetap setia menjadi teladan, bahkan di tengah penderitaannya sekalipun. Nah, kadangkala kita ini sebagai manusia seringkali lepas kendali ketika kita mengalami penderitaan. Di dalam penderitaan justru ada banyak kemungkinan untuk kita juga berbuat dosa. Dikatakan tadi bahwa Yesus di dalam penderitaannya ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah yang menjadi ajakan bagi setiap umat yang tengah menderita. Bagaimana ketika kita mengalami penderitaan? Bagaimana ketika kita mengalami persoalan? Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan? Apakah kita berdosa
atau kita menunjukkan diri bahwa kita meneladani Yesus yang tidak berdosa di dalam penderitaan sekalipun. Kadangkala kan kalau kita menderita, kalau kita sedang susah, kalau kita sedang dalam pergumulan, sedang mengalami penyakit, misalnya sedang sakit, sedang diuji, sedang mengalami keterpurukan, kegagalan, jangan-jangan kita malah berbuat dosa, mengutuki Tuhan, bersungut-sungut, meninggalkan Tuhan, mogok ke gereja, mogok pelayanan. Nah, itu. Makanya dalam surat 1 Petrus ini, hal itu mau ditekankan bahwa sebagai umat pilihannya, di tengah penderitaan sekalipun, mari kita tetap menjadi teladan. Jangan malah kita jatuh di dalam dosa. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah surat Petrus yang kedua. Ditulis Petrus ya. Ditulis oleh Petrus sama seperti surat Petrus yang pertama. Itu ditulis oleh Simon Petrus, dan ini juga ditulis oleh Simon Petrus, dan kemungkinan masih ditulis di tempat yang sama, yaitu di kota Roma. Tapi bedanya surat 2 Petrus ini ditulis kematian Petrus sendiri, gitu ya. Jadi menjelang akhir-akhir kematiannya, itu dapat kita baca nanti di dalam pasal yang ketiga. Petrus mengatakan menjelang kematian, maka Petrus masih sempat menuliskan suratnya bagi jemaat-jemaat. Dan ya, gaya penulisan dari 1 Petrus dan 2 Petrus ini juga kelihatannya ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Jadi kalau surat Petrus yang pertama itu kan Petrus berusaha menguatkan jemaat begitu ya, selepas kematian dari Paulus, bahwa mereka harus tetap bertahan di dalam kesesakan, di dalam penderitaan. Sementara surat yang kedua ini, Petrus itu hendak menegur para pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat ya. Lalu juga kalau di surat Petrus yang pertama, di akhirnya itu kan dituliskan bahwa dia menulis dengan pertolongan Silvanus ya. Jadi Silvanus ini menjadi seperti sekretarisnya Petrus gitu, yang kemudian juga seperti editornya begitu ya. Jadi apa yang Petrus katakan lalu juga itu diedit oleh Silvanus dan kemudian ditulis dengan amat sangat indah. Nah, kemungkinan surat kedua Petrus ini hasil tulisan Petrus sendiri gitu ya. Jadi tidak ada editor, tidak ada sekretaris yang membantu menuliskan dengan indah, tetapi ini dituliskan oleh Petrus sendiri gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana surat 2 Petrus ini cukup keras ya di dalam menegur jemaat dan juga para guru-guru palsu. Nah, Bapak Ibu, pasal pertama dari surat Petrus yang kedua ini, ya, jadi Petrus itu menantang jemaat untuk menghidupi iman mereka kepada Kristus. Jadi iman itu harus dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 3 sampai 4, kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, karena kasih karunia kita sudah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, dan itu membuat kita juga mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu yang hendak Petrus sampaikan. Nah, kodrat ilahi ini menjadikan umat yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menerima janji yang tidak hanya menerima janji yang berharga, tapi juga membuat umat itu mampu hidup di dalam kekudusan. Ini menarik ya, digunakan kata mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa sih itu? Kalau saya coba refleksikan, ini berarti bahwa kodrat ilahi itu bukan berarti setiap orang percaya menjadi Allah itu sendiri, bukan ya. Tetapi setiap orang percaya itu menyadari bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Allah, dan anak-anak Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 di sana dikatakan. Lalu yang kedua, kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang sempurna ya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah pribadi yang sempurna. Kenapa? Karena Allah itu adalah
sempurna. Dan di dalam kesempurnaan itu dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Ya, dalam Matius 5 ayat 48 di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan yang ketiga, ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu artinya juga berangsur-angsur menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kehidupan umat percaya pada saat itu dituntut oleh Petrus untuk berangsur-angsur menuju keserupaan dengan Kristus. Maka di dalam suratnya yang kedua ini, Petrus sangat menekankan tentang hidup yang bersungguh-sungguh dalam iman, yaitu hidup yang penuh dengan kebajikan, ya. Kalau kita baca di pasal 1, hidup yang penuh dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih pada semua orang. Ya, ayat 5-7 ini mau menekankan kualitas hidup yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya, jadi pertama karena iman, ya. Iman itu harus menghasilkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang. Dan ini yang dituntut oleh setiap orang percaya untuk dihidupi. Dengan hidup yang seperti ini, memiliki kualitas hidup seperti ini, maka umat percaya itu tidak akan mudah disesatkan oleh berbagai ajaran yang datang dan berusaha memutarbalikkan ajaran yang telah mereka terima dari para rasul tentang Yesus Kristus sendiri. Nah, Petrus menyadari ada ancaman di tengah-tengah jemaat, dan karena itu dia menulis suratnya yang kedua ini. Ancaman yang dialamatkan oleh Petrus dalam suratnya ini adalah hadirnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan jemaat dengan pemahaman dan ajaran mereka, gitu ya. Jadi ada guru-guru palsu yang coba datang dan memutarbalikkan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul. Kita coba lihat di dalam ayat 16, ya. Di sana dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi dari kalimat ini, ya, kita bisa menduga bahwa para rasul termasuk Petrus itu sudah dituduh mengarang sebuah kisah, ya. Jadi kisah karangan tentang Yesus sebagai Raja yang mati dan bangkit dan akan datang kembali. Dan para guru palsu ini kemudian menuduh bahwa Yesus Kristus itu tidak akan pernah kembali suatu hari nanti. Dia sudah pergi dan dia tidak akan kembali. Nah, ini yang hendak dibantah oleh Petrus di dalam suratnya yang kedua ini. Ya. Jadi Petrus merasa wajib membantah dengan mengatakan, kalau kita baca dalam ayat 17-18 pasal 1, bahwa para rasul itu termasuk dirinya adalah saksi mata dari sebuah peristiwa transfigurasi, ya, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dan kemudian menjadi raja atas dunia ini. Kita bisa baca di dalam Markus pasal 9, ya. Nah, jadi Petrus merasa bahwa apa yang sudah dia saksikan ini adalah sebuah hal yang terjadi, ini adalah sebuah fakta, dan ini yang disampaikan. Sehingga mereka itu tidak mengarang-arang kisah tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit menjadi raja dan akan datang kembali. Dalam ayat 20, kemudian kalau kita baca ayat 20 dan ayat 21, Petrus selalu melanjutkan pembelaannya dengan menyebut bahwa apa yang disampaikan dan ditulis oleh para nabi dalam kitab suci itu bukanlah hasil interpretasi sendiri, gitu ya. Jadi karena dia sudah dituduh melakukan pembodohan, gitu ya, mengarang cerita gitu. Lalu kemudian Petrus mencoba mengatakan kepada jemaat dan juga kepada guru-guru palsu bahwa apa yang ditulis, yang disampaikan dan ditulis oleh para nabi dalam kitab suci itu bukan merupakan hasil karangan dan interpretasi mereka sendiri, melainkan Allah sendiri yang berfirman kepada mereka melalui perantaraan Roh Kudus. Oleh karena itu, demikian juga apa yang disampaikan oleh Petrus dan para rasul lainnya itu juga adalah kebenaran.
Karena Roh Kudus yang memampukan mereka untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan apa yang mereka sampaikan itu juga bersesuaian dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab di Perjanjian Lama. Jadi Petrus mau menegaskan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan tentang Yesus Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Di dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini baru tertera dengan jelas konteks dan situasi dari surat 2 Petrus ini ya. Kalau kita baca dalam ayatnya yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Nah, di dalam pasal ini, Petrus yang kalau kita baca ke bawah itu nanti Bapak Ibu, itu sangat keras isinya ya. Dan untuk menggambarkan siapa sih guru-guru palsu ini. Berulang kali misalnya Petrus menggunakan kata binasa ya, yang mau menunjuk kepada jemaat yang kemudian percaya kepada ajaran guru-guru palsu ini, sehingga dengan kepercayaan terhadap ajaran yang salah itu mereka akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi juga palsu ini diingatkan oleh Petrus bahwa mereka tidak akan lepas dari penghukuman Allah, dan mereka sedang menuju pada kebinasaan mereka sendiri dengan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Lalu dalam pasal ini Petrus menyebutkan ciri-ciri dari guru-guru palsu itu, para pengajar-pengajar palsu. Ya, guru-guru palsu itu yang pertama, ajarannya menyesatkan dan menyangkali Kristus. Kita bisa baca dalam ayat yang pertama. Lalu kemudian dalam ayat 10, kalau kita baca Bapak Ibu, di sana dikatakan mereka sangat angkuh sehingga mereka menghujat kemuliaan. Mereka tidak percaya pada keberadaan Allah sehingga cara hidup dan perkataan mereka seolah-olah ya tidak menghiraukan kehadiran Allah di dalam kehidupan. Dan Petrus berusaha menggunakan penggambaran tentang malaikat-malaikat yang tercatat dalam kitab-kitab tradisi Yahudi ya. Ada beberapa kitab yang paling sering dikutip oleh Petrus di dalam suratnya ini ya. Memang tidak secara jelas, tetapi itu terdapat di dalam kitab 1 Henokh, gitu, kitab tradisi Yahudi. Di sana Petrus coba menjelaskan, bahkan di kitab 1 Henokh ada kisahnya, malaikat pun tidak berani menggunakan ucapan yang menghujat Allah, gitu ya. Seolah-olah malaikat makhluk yang seolah-olah lebih tinggi itu ya, yang bergaul dekat dengan Allah saja tidak berani menggunakan ucapan yang menghujat Allah. Nah, ini ada manusia-manusia ya, yang kemudian berani untuk menghujat Allah. Lalu para guru palsu ini juga hidup dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Dalam ayat 12, Petrus mengatakan mereka itu hidup seperti hewan yang tidak berakal. Ya. Artinya mereka tidak pernah berpikir ketika mereka mengajar dan berkata-kata, gitu ya. Asal nyeplos aja gitu, asal jeplak aja. Padahal apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah hal yang tidak benar. Lalu mereka juga suka berfoya-foya pada siang hari. Ya, di sana digunakan kata hedon dalam ayat 13. Ya, hedon ya. Kita juga kenal kata itu. Wah, hedon nih suka happy-happy, party-party, foya-foya gitu ya. Nah, artinya mereka ini cenderung malas ya. Mereka para guru-guru palsu ini cenderung malas bekerja dan hanya makan dan mabuk sepanjang hari. Lalu dalam ayat 14 dan 18 Petrus juga menyebutkan bahwa mereka itu suka berzina dan hidup dalam percabulan. Mereka memikat orang dengan kata-kata mereka yang manis, lalu kemudian berzina, tidur dengan orang-orang ini, dan itu yang mereka lakukan. Ya. Lalu mereka juga hidup serakah dan hanya tertarik pada keuntungan pribadi mereka saja. Jadi mereka itu cinta akan uang dan berusaha mendapat keuntungan pribadi dari apa yang mereka ajarkan ya. Kalau kita baca dalam pasal 2, Petrus menggunakan kisah Bileam ya,
Sebagai contoh bagaimana seorang nabi itu kemudian dapat disuap, ya, suka uang, lalu kemudian berbalik dari Allah. Nah, penggambaran ini juga yang dialamatkan kepada para guru-guru palsu yang ada di tengah-tengah jemaat. Lalu Petrus mengakhiri pasal ini, kalau kita baca di bagian akhir dari pasal 2, dengan memberikan dua alasan mengapa guru-guru itu palsu, gitu ya. Mengapa ajaran yang mereka sampaikan itu tidak benar. Pertama, karena ajaran mereka itu didasarkan yang penting percaya saja maka engkau akan selamat, ya. Dalam bahasa kerennya disebut omong doang, gitu ya. Jadi mereka menyampaikan tentang keselamatan, tentang kemerdekaan dari dosa, tetapi mereka sendiri tetap hidup di dalam dosa itu. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka berikan kepada orang-orang, ternyata itu tidak mereka lakukan. Lalu juga yang penting percaya bahwa sudah dimerdekakan oleh Kristus cukup, ya, nggak perlu lagi kehidupan moral yang baik di dalam kehidupan, ya. Jadi sekedar percaya saja, itu yang mereka sampaikan kepada jemaat. Maka Petrus kemudian menegur mereka dan menyebut mereka akan menjadi seperti mata air yang kering, ya, dalam ayat 17, atau kabukan taufan. Jadi sekarang ini mereka bisa bicara, tetapi suatu saat nanti penghakiman Tuhan akan datang. Dan yang kedua, ya, pengalaman rohani mereka adalah pengalaman yang palsu. Artinya apa? Bahwa mereka itu belum mengalami pertobatan yang sejati, para guru-guru palsu ini. Sampai Petrus kemudian menggambarkan mereka, ya, ini kesannya kasar sekali. Petrus menggambarkan mereka seperti hewan liar yang tidak berakal budi. Seperti anjing dan babi yang kembali lagi pada dosa yang mereka lakukan. Kita bisa baca itu dalam ayat 12 dan juga ayat 22. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara, Petrus mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi para penyesat ini karena hukuman Allah sudah tersedia bagi mereka. Hukuman Allah sudah tersedia bagi mereka. Di dalam pasal 2 ayat 3b di sana dikatakan, penghukuman Allah bagi mereka pasti akan datang. Petrus menggambarkan penghukuman ini dengan 3 contoh. Pertama, malaikat yang berbuat dosa, ya. Kemungkinan Petrus mengambil gambaran ini, malaikat yang berbuat dosa ini kemudian dihukum. Itu dari kisah dalam Kejadian pasal 6 tentang anak-anak Allah, ya. Kita masih ingat anak-anak Allah yang jatuh ke dalam dosa seksual yang membuat Allah marah dan kemudian menyesal. Lalu yang kedua, Petrus juga menggunakan gambaran kisah air bah, ya, di mana orang-orang berdosa itu kemudian mendapat penghakiman Allah dan orang-orang yang benar diselamatkan, gitu ya. Lalu juga kisah yang ketiga yaitu kota Sodom dan Gomora, ya, yang walaupun begitu besar dan begitu hebatnya mereka, tetapi dihukum juga karena dosa-dosa mereka. Dan satu hal yang pasti dari ketiga kisah ini, bahwa orang yang benar tidak perlu takut dan gentar ketika hukuman Allah tiba, karena Allah akan menyelamatkan orang-orang benar. Nuh diselamatkan dari air bah, Lot diselamatkan dari kehancuran Sodom dan Gomora. Ini yang ditekankan oleh Petrus di dalam suratnya, bahwa mereka yang menyesatkan orang lain, mereka yang berlaku baik tidak benar, mereka akan mendapat penghukuman Allah. Dan mereka tidak akan bisa lari darinya. Lalu di dalam pasal 3, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 3, ya, kalau kita baca di awal itu, Petrus mengawali di dalam ayat 1, ada sebuah penekanan bahwa dia tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan jemaat untuk memiliki pengertian yang benar akan iman kepada Yesus. Caranya bagaimana? Dia menulis surat kembali, gitu ya. Jadi walaupun surat ini ditulis menjelang akhir kehidupan Petrus, ya, ketika dia sudah berhadapan dengan hukuman yang harus dia terima, tetapi Petrus ini tetap mau mengingatkan jemaat melalui surat yang dia tulis. Ada juga yang mengatakan bahwa ada beberapa surat yang Petrus tulis, tetapi yang masuk di dalam kanonisasi ini hanya kedua surat ini, tetapi memang itu masih perlu untuk dibuktikan.
Nah, Petrus hendak mengingatkan kembali supaya umat Tuhan itu tetap berjaga-jaga ya terhadap guru-guru palsu dan orang-orang yang mengejek Allah. Ya. Jadi, hai umat Tuhan, berhati-hatilah terhadap guru-guru palsu dan juga orang-orang yang datang dan mengejek Allah. Nah, apa sih yang menjadi ejekan dan olok-olok itu ya? Jadi kira-kira mereka itu menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya begini. Dari dulu sampai sekarang mengapa Tuhan belum juga datang? Dari dulu nih sampai sekarang mengapa Tuhan itu belum juga datang? Mengapa Tuhan belum datang dan membarui kehidupan ini gitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan dan ini dijawab oleh Petrus dengan amat sangat baik kalau kita baca dalam ayat 5 sampai 6 ya, Bapak Ibu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ini yang menjadi jawaban Petrus. Petrus menjawab bahwa para guru palsu dan para pengejek ya, pengolok ini itu memiliki pemikiran yang amat sangat dangkal. Mereka lupa atau sengaja lupa ya, dan mengabaikan bahwa alam semesta ini diciptakan dari keadaan yang belum berbentuk ya. Keadaan yang belum berbentuk, kalau dalam bahasa Ibrani-nya tohu wawohu, penuh kekacauan, lalu Allah berfirman dan semua muncul dalam keteraturan dan keindahan. Nah, di sanalah Allah hadir, gitu ya. Di sanalah firman Allah hadir. Lalu kemudian ketika dunia yang diciptakan itu dipenuhi dosa dan kejahatan, setelah Allah menciptakan dunia di permulaan, lalu kemudian dunia itu dipenuhi dosa dan kejahatan, maka Allah juga hadir dan datang. Allah berfirman sehingga air bah menyapu habis seluruh kehidupan yang dipenuhi dengan kejahatan. Melalui peristiwa air bah ya. Kemudian terciptalah bumi yang baru yang penuh keteraturan kembali. Jadi ada saatnya ketika Allah itu kemudian bertindak. Ada saatnya Allah bertindak menghakimi dunia ini. Ini yang hendak disampaikan oleh Petrus. Lihat bahwa segala ketidakteraturan itu akan sirna dan berubah menjadi keteraturan di dalam penghakiman Allah, di dalam keadilan Allah. Nah, pertanyaan kedua ya yang coba dijawab oleh Petrus. Jadi para guru-guru palsu ini mungkin bertanya seperti ini, lalu kalau begitu, kalau Tuhan itu pasti akan datang dan menghakimi dunia, kenapa lama sekali kedatangan Tuhan itu? Kok lama banget ya? Kenapa Tuhan nggak kunjung datang ketika ada banyak kejahatan terjadi saat ini, ketika umat Tuhan teraniaya, ketika nama Tuhan dihujat pada saat itu, kenapa Tuhan belum datang juga? Nah, Petrus selalu menjelaskannya dengan sangat baik lagi. Kalau kita baca dalam ayat 8 dan 9 ya. Petrus menjelaskan tentang konsep waktu manusia dan waktu Tuhan. Di sana dikatakan, di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu manusia itu sangat terbatas. Sementara Allah itu melampaui waktu dan tidak terbatas. Maka waktu hidup setiap orang kan ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80, ada yang 90, bahkan mungkin ada yang 100 tahun, ada juga yang waktu hidupnya sangat singkat sekali. Tapi waktu yang lama menurut manusia yang puluhan tahun, bahkan seumur hidup itu bisa jadi waktu yang sangat singkat bagi Tuhan. Nah, yang mau Petrus katakan dari kalimat ini, kalau kita baca dalam ayat 8 dan 9, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengapa Allah lama banget datangnya?
Karena Allah bersabar terhadap manusia. Allah bersabar terhadap manusia supaya apa? Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena itu hari kedatangan Tuhan pada saat itu kok bagi jemaat pada saat itu dirasa lama sekali. Kenapa ada banyak pengajar palsu, tetapi kedatangan Tuhan itu belum juga terlihat gitu ya. Allah memberikan waktu bagi manusia di setiap generasi, di setiap fase kehidupan alam semesta ini untuk kembali memeriksa kehidupannya, lalu kemudian menyadari kesalahan dan dosanya serta bertobat dan kembali kepada Tuhan yang berlimpah kasih karunia. Nah, lalu Petrus tiba di penjelasannya tentang hari Tuhan itu. Petrus mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri di waktu malam ya. Kalau kita lihat dalam ayat 10 pasal 3, ini juga tertera dalam Matius 24 ayat 43 dan juga di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 ya. Jadi hari Tuhan akan datang seperti pencuri, tidak ada satu orang pun yang akan tahu kapan Tuhan itu akan datang. Maka yang diperlukan adalah, karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, kesediaan untuk berjaga-jaga dengan hidup dalam kebenaran. Ya. Lalu Petrus kemudian membuat penggambaran tentang bagaimana hari Tuhan yang akan datang itu, bagaimana penghakiman Allah yang akan datang itu. Ya, ini sepertinya Petrus menggunakan gambaran yang ditulis di dalam kitab Yesaya dan juga kitab Nabi Zefanya, ya, bahwa penghakiman Allah itu akan datang bagai api yang menyala-nyala dan menghanguskan orang yang lalim dan juga orang yang kejam. Di dalam ayat 10 kita lihat, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Ya, jadi memang ada penjelasan yang mengatakan bahwa kalimat ini sebenarnya merupakan sebuah kiasan bahwa pada suatu saat nanti langit akan terbelah, ya, pemisah antara dunia dengan Allah itu akan terbelah, dan Allah akan mampu melihat secara langsung segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Langit ini seperti menjadi batas antara dunia yang di bawah dengan kerajaan Allah yang ada di atas sana. Itu kosmologi yang dipercayai pada saat itu, gitu ya. Bahwa nanti langit akan terbelah dan Allah akan melihat segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya kejahatan, tapi juga ketaatan yang ditunjukkan oleh umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Jadi pada saatnya nanti Allah akan melihat dan Allah akan menghakimi orang yang hidup dalam kejahatan dan juga orang yang hidup taat kepada Allah. Jadi bukan maksudnya Tuhan datang gitu ya dengan api yang menyala-nyala lalu menghancurkan alam semesta ini sehingga nggak ada lagi yang namanya kehidupan, nggak ada lagi yang mungkin yang namanya dunia, nggak ada lagi yang namanya bumi, nggak ada lagi yang namanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Tetapi maksudnya hari Tuhan ini adalah Tuhan datang sebagai penguasa yang akan menghakimi dengan keadilan. Semua orang yang melakukan kejahatan di mata Allah itu akan disingkirkan oleh Allah. Sehingga dari sana akan muncul langit dan bumi baru yang di dalamnya berisikan kebenaran, ya, orang-orang yang berlaku benar gitu ya, yang di dalamnya dipenuhi dengan kasih Allah, juga orang-orang yang hidupnya mau taat kepada Allah, ya. Jadi konsep langit baru dan bumi baru ini bukan lagi, harus dipahami, bukan betul-betul satu hal yang baru tiba-tiba simsalabim hilang semuanya lalu ada lagi yang baru, bumi mungkin nggak lagi bulat tetapi lonjong atau apa bentuknya atau datar gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi ketika Tuhan datang, kejahatan akan hilang dan dunia ini dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran serta kasih Allah. Itu yang hendak disampaikan oleh Petrus tentang hari Tuhan. Nah, di akhir dari suratnya di dalam pasal 3, Petrus mengajak jemaat ini untuk kembali berusaha hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan
sambil menantikan hari Tuhan yang akan datang itu. Jadi jemaat diajak untuk ayo tetap aware, tetap waspada terhadap ajaran palsu, dan juga ayo makin bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekilas ya surat ini kelihatannya keras sekali dan menakutkan sekali ya. Tapi kalau kita baca ya, di balik teguran-teguran yang disampaikan oleh Petrus, kita melihat bahwa Petrus ini sebenarnya punya keyakinan bahwa Allah itu sungguh mengasihi dunia ini. Dan Allah itu mau menyelamatkan semua orang melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya. Itu mengapa dia menyampaikan konsep tentang waktu Tuhan itu, bahwa Tuhan itu memberikan waktu kepada semua orang untuk menyadari kesalahannya, bertobat dan berbalik kepada Allah. Tapi memang kejahatan terus-menerus hadir dalam kehidupan dunia, dan untuk itu Allah tidak akan tinggal diam. Penghakiman Allah akan berlaku kepada orang-orang yang berbuat jahat dan tidak benar, sehingga nantinya ketika Allah datang menghakimi, keadilan dan kebenaran Allah yang akan memerintah di dalam dunia. Ini kita akan bahas salah satu surat pengembalaan dari Paulus kepada anaknya yang bernama Timotius. Nah, jadi ketika kita bahas hari ini, maka bahasan hari ini akan berlanjut nih Bapak Ibu sampai kira-kira 3 minggu ke depan, karena akan dibagi dalam beberapa bagian. Timotius sendiri terdiri dari 2 surat, yakni 1 Timotius dan 2 Timotius. Nah, kalau 1 Timotius sendiri terdiri dari 6 pasal kalau saya tidak salah. Nah, ada 6 pasal. Jadi nanti 2 Timotius akan dibahas berikutnya di minggu yang ketiga. Begitu sampai akhir dari surat Timotius ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu surat 1 Timotius. Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah juga boleh sambil dibuka dan sambil dilihat 1 Timotius pasal yang pertama sampai pasal yang ke-4. Saya mengawalinya dengan sebuah penjelasan terlebih dahulu bahwa pertemuan yang terjadi antara Timotius dan juga Paulus ini pertama kali berlangsung di sebuah kota namanya kota Listra. Nah, di sana dicatat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ini memuat sebuah kisah perjumpaan antara Paulus dan Timotius. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Dia ini merujuk kepada Timotius. Jadi pertemuan yang pertama antara Paulus dan Timotius itu terjadi di kota Listra. Nah, ketika pertemuan pertama itu, Paulus langsung jatuh hati nih, karena memang orang-orang di Listra juga mengatakan bahwa Timotius itu seorang yang baik. Akhirnya Paulus memanggil Timotius untuk ikut serta dengan dia, ikut serta dalam pelayanannya juga. Jadi pada pertemuan pertama inilah, Paulus ini langsung meminta Timotius untuk menyertainya. Sejak saat itu Bapak Ibu kita tahu bahwa Timotius tumbuh di dalam bimbingan Paulus. Jadi yang ada di dalam bimbingan Paulus yang juga menjadi rekan sepelayanan Paulus bukan hanya Paulus, ada juga rekan-rekannya yang lain. Ada Barnabas, juga ada Silas. Jadi barengan sama Timotius, sama Paulus, mereka ini adalah orang-orang yang juga menjaga jemaat pada mula-mula pada waktu itu. Jadi tidak hanya kalau kita lihat di dalam Alkitab dicatat bahwa mereka ini adalah rekan sekerja, tapi untuk Timotius sendiri, Paulus tidak hanya menyebutnya sebagai rekan sekerja, tetapi Paulus menyebutnya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 dikatakan kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Jadi memang Paulus menganggap Timotius itu bukan hanya sebagai rekan kerja nih Bapak Ibu, tapi sebagai anaknya yang sah di dalam iman.
Karena memang Timotius ini sudah dianggap sebagai anak rohaninya Paulus. Timotius tumbuh juga dalam bimbingan Paulus, tidak hanya dalam bimbingan fisik begitu, tetapi juga dalam hal pengajaran dan juga kebenaran berita Injil. Jadi Timotius ikut serta dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, ketika di dalam pelayanan bersama dengan Paulus, ada sebuah kabar bahwa terjadi masalah nih di kota, namanya kota Efesus. Jadi ketika jemaat di Efesus ini mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah persoalan, Paulus mengutus Timotius untuk pergi ke sana mengatasi masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu, asal mula dari surat 1 Timotius ini adalah pelayanan Timotius di Efesus untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi Paulus mengutus Timotius ke sana, setelah Timotius ada di sana lah, baru surat ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Dengan demikian, sebenarnya Bapak Ibu kita dapat memahami bahwa tujuan surat ini adalah untuk menindaklanjuti, menguatkan, dan juga memberikan petunjuk untuk apa yang dapat dilakukan oleh Timotius di jemaatnya. Nah, beberapa penafsir juga mengatakan bahwa surat kepada Timotius ini, Bapak Ibu, termasuk dalam surat pastoral, karena memang sifatnya memiliki tujuan untuk para gembala, agar para gembala ini dapat melaksanakan tugas-tugas pengembalaan di jemaat, dan juga kalau kita lihat secara keseluruhan, isi surat ini memang mengandung nasihat bagi para pemegang jabatan di gereja atau juga bagi mengenai organisasi gereja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat beberapa bagian dalam pasal ini, dalam 1 Timotius ini, baik dalam pasal pertama, 2, 3, dan 4, memuat hal-hal praktis terkait dengan aturan, juga terkait dengan sistem organisasi ataupun jabatan di gereja. Nah, kalau aturan-aturan praktis, maka kita bisa memahami bahwa semua ini terikat pada konteks. Dan belum tentu memang aturan yang bersifat praktis pada saat itu bisa diberlakukan di jemaat yang lain. Tetapi kalau sifatnya mulai general, itu mungkin bisa dipraktikkan di jemaat lain. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya lebih praktis, maka mari kita lihat dulu secara konteks. Nah, itu kira-kira gambaran terkait dengan surat 1 Timotius, Bapak Ibu. Mari kita lihat pada bagian yang berikutnya. Pada bagian yang berikutnya, kita akan melihat bahwa secara keseluruhan, surat ini memuat 3 hal. Hal yang pertama adalah jemaat yang disapa dalam surat-surat pastoral itu kan berkembangnya secara struktur organisasi. Jadi mereka juga punya penilik jemaat, punya diaken. Nah, jemaat-jemaat ini kan memiliki peraturan-peraturan operasional gitu. Nah, lalu kemudian di jemaat yang sedang bertumbuh ini, yang sedang dilayani ini, muncul sebuah ancaman dari para pengajar sesat. Jadi Bapak Ibu, para pengajar sesat itu bukan datangnya nanti-nanti, tapi memang secara pergumulan, jemaat mula-mula pun mengalami pergumulan di mana banyaknya para pengajar sesat. Jadi para pengajar sesat ini mulai membengkokkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Ada banyak dari mereka mengajarkan hal-hal yang sesat, hal-hal yang menyimpang. Nah, hari ini kita hanya akan lihat beberapa hal yang diajarkan oleh para pengajar sesat yang sifatnya menyimpang. Nah, secara keseluruhan nanti 1 Timotius dan juga 2 Timotius memuat ada banyak hal pengajaran-pengajaran sesat. Namun hari ini kita hanya melihat beberapa karena dibagi dalam beberapa pertemuan. Jadi apa saja pengajaran sesatnya? Nah, kita akan dapat banyak nih kalau kita ikutin Permata Hati Bapa edisi 1 Timotius berikutnya atau juga berlanjut di 2 Timotius. Jadi pada hari ini kita akan lihat ada 3 hal penting yang dilihat yang
bersifat sesat gitu, ajaran sesat dari orang-orang. Yang pertama adalah orang-orang yang mengajarkan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat ini dilihat sebagai sesuatu yang salah? Nah, nanti kita akan lihat di pasal yang pertama. Yang kedua adalah ajaran tentang bersenang-senang dan juga senang dengan mitos dan juga silsilah yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Jadi itu yang akan kita lihat. Lalu yang berikutnya adalah tidak mengakuinya pernikahan dan menghindari makanan tertentu. Nah, ini masih nyambung nih sama bagian berikutnya. Dari hukum Taurat, mitos, silsilah, lalu pernikahan dan makanan tertentu. Nah, kalau kita lihat 3 pokok ini, maka secara garis besar nuansanya nuansa PL banget gitu. Nuansanya nuansa Perjanjian Lama sekali. Itu adalah masalah yang timbul dalam jemaat ketika pada saat itu si Timotius diutus ke sana ke Efesus. Lalu secara strategi apa yang dilakukan oleh para pengajar sesat ini? Para pengajar sesat ini, Bapak Ibu, mereka masuk ke dalam rumah-rumah jemaat dan usaha mereka ada yang meyakinkan. Target mereka pertama adalah para perempuan. Nah, karena memang mereka itu masuk ke dalam rumah-rumah jemaat. Nah, biasanya yang ada di rumah itu adalah para perempuan. Dan target mereka adalah para perempuan. Dikatakan dalam bagian selanjutnya, target mereka adalah para perempuan, terutama para perempuan yang kaya. Kenapa kemudian mereka punya target perempuan-perempuan yang kaya? Nanti kita akan lihat di pasal yang kedua. Lalu mereka meyakinkan para perempuan ini tentang ajaran mereka, sehingga para perempuan ini mulai timbul sebagai troublemaker begitulah, sebagai bibit-bibit perpecahan di dalam jemaat. Lalu kemudian yang ketiga, apa sih yang dilakukan oleh Paulus dan juga Timotius? Sebenarnya dalam usaha melawan para pengajar sesat itu, Bapak Ibu, Paulus menasehatkan Timotius dan juga jemaat yang ia layani agar tetap berpegang teguh pada pengajaran yang benar, lalu juga langkah-langkah strategis untuk mulai menghentikan ajaran-ajaran sesat yang ada. Jadi secara garis besar Bapak Ibu semua, di pasal 1 sampai pasal 4 inilah yang akan kita lihat. Mulai dari pengajar sesat, strateginya apa, lalu pesan Paulusnya apa. Kita akan melihat pasal yang pertama terlebih dahulu. Pasal yang pertama terdiri dari 20 ayat, Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 20. Ayat yang pertama sampai yang kedua memuat salam, lalu 3 sampai 11 tentang pokok tentang ajaran sesat, lalu 12 dan 17 ucapan syukur atas kasih karunia Allah, lalu 18 sampai 20 itu tugas Timotius. Nah, ini saya ambil berdasarkan apa yang terdapat dalam Alkitab terjemahan baru dengan perikop yang diberikan oleh LAI. Kita akan melihat secara keseluruhan pasal 1 ini mau berbicara sebenarnya tentang hukum Taurat. Karena orang-orang mulai terobsesi pada hukum Taurat. Khususnya pada silsilah awal yang dimuat dalam kitab-kitab Taurat. Nah, menarik ya Bapak Ibu untuk melihat bahwa ternyata banyak orang di jemaat udah mulai berdebat nih tentang silsilah. Saya masuk silsilah yang mana? Saya masuk keturunan yang mana? Saya ada di keturunan yang siapa nih? Nah, itu perdebatan yang ada. Kemudian mereka juga mulai mengembangkan ajaran-ajaran terkait makanan yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini perkara makanan yang boleh dan tidak boleh aja pada akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam jemaat.
perpecahan di dalam jemaat memperlihatkan adanya sesuatu yang tidak beres, berarti ada sesuatu yang mulai menyimpang. Itulah yang kemudian Paulus sampaikan kepada Timotius untuk Timotius berusaha menjelaskannya kepada jemaat. Pada ayat 8 dikatakan oleh Paulus bahwa kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi apa yang dimaksud oleh Paulus? Sebenarnya Bapak Ibu, Paulus tidak hendak mengatakan bahwa hukum Taurat itu jelek. Nggak hendak mengatakan, ya udah deh kita nggak usah pakai hukum Taurat. Enggak. Jadi sebenarnya melalui ayat 8, Paulus ingin menunjukkan bahwa dia tidak meremehkan, dia tidak mengabaikan, dia tidak menghapus hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memang ada, dan memang ada pada waktu zaman sebelum Paulus ada, gitu kira-kira. Namun Paulus hendak menekankan pada ayat selanjutnya, karena bagi orang-orang Yahudi, pada ayat selanjutnya, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukan bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Seterusnya ya, bagi orang berdosa, orang duniawi, pembunuh, penculik, pendusta, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya hendak dikatakan oleh Paulus? Paulus menekankan bahwa orang-orang Yahudi ini kadangkala menggunakan hukum Taurat itu secara salah. Jadi bukan hukum Tauratnya yang salah, tetapi penggunaannya yang salah. Orang-orang Yahudi, mereka menggunakan hukum Taurat sebagai pertentangan dan juga sebagai alat permusuhan bagi orang-orang yang menerima Injil. Jadi memang hukum Taurat seringkali dijadikan sebagai aturan yang menentang orang-orang yang percaya pada Injil. Walaupun demikian, sebenarnya bagi orang yang percaya, kita ini tidak sedang menyingkirkan hukum Taurat, tetapi kita menggunakannya secara benar. Yakni pada ayat 9 dengan jelas dikatakan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Jadi karena hukum Taurat itu sangat berguna bagi kehidupan, sangat tepat untuk mengatur kehidupan, namun tetapi akan lebih baik ketika hukum Taurat itu digunakan untuk menegur yang lalim. Itu menurut yang disampaikan oleh Paulus. Jadi jangan dijadikan hukum Taurat itu sebagai sesuatu untuk mempertentangkan dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang sudah percaya pada berita Injil. Karena memang seperti kita tahu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Begitu kira-kira Bapak Ibu pertentangan yang terjadi. Jadi menurut Paulus, kalau kamu pakai hukum Taurat, bukan untuk mengkoreksi apa yang sudah digenapi oleh Yesus, tetapi pakailah itu untuk mengkoreksi perilaku orang-orang berdosa, perilaku orang-orang yang lalim, perilaku orang-orang yang masih melakukan pembunuhan, lalu juga pendustaan dan sebagainya yang dijelaskan pada ayat 9. Lalu kita berlanjut, ternyata persoalan yang ada di jemaat Efesus pada waktu Timotius ke sana adalah persoalan tentang hukum Taurat. Lalu kemudian bagaimana juga mereka memperlakukannya dalam kehidupan jemaat sehingga hal ini menimbulkan pertentangan. Pada pasal yang kedua, kita akan melihat pokok yang lain. Pasal yang kedua dimulai dari ayat 1 sampai 15, ayat 1 sampai 7 memuat tentang doa jemaat, lalu ayat 6 sampai 15 memuat tentang sikap orang laki-laki dan perempuan dalam jemaat. Secara garis besar pada bagian yang pertama ini mau berbicara tentang rajin berdoa. Nah, rajin berdoa yang dimaksud dalam pasal 2 ini Bapak Ibu tidak berdoa untuk diri sendiri, tetapi bagi semua orang.
Kita harus menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Itulah yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Paulus. Pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi targetnya doa yang kita naikkan adalah memang untuk orang lain. Mengapa sih kita harus menjadi pendoa syafaat bagi orang lain? Karena keselamatan Allah dimaksudkan untuk semua orang. Ayat 3 dan ayat 4 jelas mengatakan demikian. Jadi tujuannya adalah karena kehendak Allah dan melalui doa yang kita panjatkanlah mereka dapat memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Itu kira-kira kenapa doa syafaat yang kita naikkan adalah untuk orang lain. Nah, secara spesifik, orang lainnya itu siapa? Pada ayat berikutnya, Bapak Ibu, di ayat 2 dikatakan, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apa yang dimaksud? Kenapa sih kita harus berdoa untuk para pembesar dan para raja-raja? Secara khusus memang Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajak jemaat mendoakan para raja, para pembesar, para penguasa agar hidup tenang dan tentram. Dalam konteks surat ini, Bapak Ibu, orang-orang Kristen selalu mengalami penganiayaan dari penguasa. Yang jelas, para penguasa itu tidak percaya kepada Allah. Maka ketika Paulus mengajak Timotius dan juga jemaatnya untuk berdoa agar terjadi ketenangan dan ketentraman dalam negeri melalui pemerintah dan para penguasa. Jadi tujuannya adalah untuk ketenangan dan juga ketentraman. Lalu kemudian dikatakan pada ayat sebelumnya, di ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan juga Bapak Ibu, bahwa doa kita juga harus disertai dengan syukur. Karena meskipun belum dikabulkan, meskipun jemaat masih hidup dalam penganiayaan, kita harus tetap menaikkan doa syukur. Karena kita meyakini bahwa Tuhan mendengar dan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Nah, ketika kita melihat pokok ini, Bapak Ibu, doa syafaat kepada para penguasa, pembesar, kalau kita kan kepada pemerintah, begitu, bukankah itu juga sering kita lakukan? Maka lakukanlah doa syafaat kepada para pemerintah itu dengan setia. Berdoalah bagi para pemerintah agar mereka dapat memerintah dengan bijaksana dan juga dengan hikmat yang daripada Allah. Karena jika pemerintahannya baik, maka rakyatnya pun baik. Itulah kira-kira yang sebenarnya mau dikatakan oleh Paulus. Ketika para pemerintah dan para penguasa ini memerintah dengan baik, maka kehidupan jemaat pun akan baik. Kehidupan jemaat pun akan merasakan ketenangan dan juga ketentraman. Nah, lalu kemudian pada bagian yang berikutnya, masih di pasal 2, itu membuat sebuah perikop yang lain, yakni tentang laki-laki dan perempuan dalam ibadah. Nah, memang dalam ibadah nih ternyata yang ditemukan oleh Timotius adalah terjadi persinggungan antara pihak laki-laki dan perempuan. Paulus menasehati Timotius untuk mengingatkan jemaat yang ia layani agar membangun keteraturan, baik di dalam gereja maupun juga di dalam ibadah. Namun dengan demikian, sebenarnya surat Paulus ini lebih mengarah kepada kehidupan di dalam ibadah, di dalam gereja. Dalam pasal yang kedua, Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk mengatur ketertiban tentang perselisihan yang terjadi di antara kaum laki-laki. Nah, tampaknya jemaat itu karena perselisihan, kaum laki-laki ini
mulai mengabaikan doa. Pada ayatnya kita bisa baca di ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi sepertinya Bapak Ibu mulai terjadi mogok doa karena adanya perselisihan. Sehingga pihak laki-laki ini mulai mengabaikan doa. Kemungkinannya muncul karena adanya perselisihan antara pihak laki-laki dan perempuan. Apa yang terjadi dengan para pihak perempuan? Bahkan Paulus mengatakan kaum laki-laki harus berhenti marah dan berselisih dengan satu yang lain. Mereka harus mengangkat tangan yang suci dan berdoa. Emang apa yang terjadi pada para perempuan? Sebelumnya kita lihat dulu apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi apa yang dialami oleh para perempuan adalah para perempuan itu mulai berdandan memamerkan kekayaannya. Oleh sebab itu Paulus menasehati baiknya dandan itu dengan perbuatan baik, gitu. Bukan berdandan untuk memamerkan kemewahan kekayaan. Paulus tidak bermaksud memang untuk mengeluarkan perempuan Bapak Ibu dari kegiatan doa bersama dalam ibadah. Tapi Paulus juga sebenarnya sedang melarang perempuan mengajar dan memerintah laki-laki dalam ibadah di jemaat. Mereka harus belajar dengan tenang dan patuh. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan kepada para pemimpin yang mengajar dalam gereja. Itu sebabnya dikatakan seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, menarik nih Bapak Ibu untuk melihat ternyata di jemaat Efesus, Paulus minta para perempuan ini untuk enggak ngajar, untuk tidak mengajar, untuk tidak memimpin, untuk tidak memerintah, melainkan mereka diminta untuk berdiam diri. Persoalan yang timbul adalah kenapa Paulus minta para perempuan untuk diam diri dan patuh, serta melarang mereka untuk mengajar. Nah, pada level yang praktis, Bapak Ibu, larangan Paulus kepada perempuan untuk tidak mengajar adalah sebenarnya untuk memutuskan sumber pengajaran sesat dalam gereja. Pada bagian awal saya mengatakan bahwa target-target para pengajar sesat adalah rumah-rumah jemaat yang mana di dalamnya pasti ada perempuan. Laki-laki kan pergi bekerja. Lalu para pengajar sesat ini mendekati para perempuan, memindahkan pengajaran sesatnya kepada para perempuan. Itu sebabnya ketika para perempuan tampil di gereja, mereka menyampaikan pengajaran-pengajaran yang sudah terkontaminasi begitu dengan pengajaran sesat. Itu sebabnya Paulus menghentikan mereka untuk stop deh, para perempuan gak usah ngajar. Karena pengajaran yang mereka sampaikan sudah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang sifatnya sesat. Itu sebabnya Paulus melarang perempuan untuk mengajar pada bagian ini. Begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian aspek yang mendasar juga dari pelarangan perempuan untuk mengajar menurut Paulus adalah karena perempuan merupakan korban pertama dari para pengajar sesat itu. Nah, Bapak Ibu, lalu kita akan berlanjut pada pasal yang berikutnya. Setelah pasal 2, kita melihat tentang nasihat Paulus untuk jemaat berdoa, dan juga nasihat Paulus kepada para laki-laki untuk nggak usah marah, nggak usah berselisih, tetap berdoa. Tapi juga untuk para perempuan udah nggak usah ngajar lagi karena kamu udah terkontaminasi, kamu diem aja dengerin pengajaran yang benar. Begitu kira-kira.
Lalu pada pasal yang ketiga kita melihat hal yang lain, yakni tentang hal ini mau berbicara tentang para pemimpin jemaat kalau di pasal 3. Dimulai dengan ayat 1 sampai 7 itu tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ayat 8 sampai 13 syarat-syarat bagi diaken. Lalu ayat 14 sampai 16 tentang jemaat Allah, dasar, dan juga penopang kebenaran ini sebagai pelengkapnya. Kita akan melihat tentang siapa itu penilik jemaat dan juga diaken. Penata layanan gereja termasuk juga pengaturan para pemimpin gereja. Jadi sebenarnya Paulus juga hendak menasehatkan kepada Timotius untuk menata para pemimpin gereja. Para pemimpin dalam gereja yang disebutkan dalam surat ini ada dua, yakni penilik dan juga diaken. Penilik jemaat dikatakan bahwa seorang yang tak bercela. Pada ayatnya kita dapat membaca di ayat 2-4, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, berarti dia nggak boleh punya banyak istri. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah syarat-syarat yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius ketika ia mau memilih para penilik jemaat. Para penilik jemaat adalah seorang yang tak bercela, bukan peminum, dan juga dapat menahan diri serta menjalankan sejumlah tuntutan etis lainnya. Sikap hidup ini secara jelas Bapak Ibu berhubungan dengan tata cara yang berlaku dalam komunitas yang ia pimpin. Sebab sikap hidupnya itu akan menjadi contoh dan juga akan menjadi teladan bagi komunitas yang ia pimpin. Sikap hidup yang demikian bertentangan tuh Bapak Ibu dengan sikap hidup yang diajarkan oleh para pengajar sesat. Karena para pengajar sesat mengangkat sikap hidup yang tidak sederhana, yang berfoya-foya, hidup dalam kesenangan, berarti kan sering minum begitu. Nah, sedangkan hidup yang dimaksud oleh Paulus kepada para pemimpin adalah hidup yang sesuai seperti yang sudah disebutkan. Nah, sikap hidup demikian dituntut dari seorang penilik jemaat karena itu berkaitan dengan tugasnya sebagai pelayan Allah dalam jemaat. Jadi dalam pelayanan yang ia lakukan, ia tidak hanya melayani jemaat, tetapi juga ia tidak hanya mengawasi kehidupan jemaat, tetapi juga dia harus mengawasi dan melihat hidupnya sendiri. Apakah hidupnya itu menjadi teladan? Apakah kehidupannya di dalam keluarganya itu juga jadi teladan yang baik? Lalu kemudian kelompok pelayan yang berikutnya adalah diaken. Ayat 8-9 dikatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan menggembar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi para diaken, mereka juga dipilih berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bapak Ibu. Untuk bersama-sama dengan penilik jemaat, mengurus pelayanan dalam rumah tangga Allah, termasuk mengurus pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, menyelesaikan persoalan dalam komunitas, juga melakukan usaha-usaha, mengumpulkan dana untuk mendukung pelayanan. Nah, semua itu dilakukan untuk melindungi jemaat sebenarnya dari para pengajar sesat yang berkembang. Jadi dalam jabatan ini Bapak Ibu, baik penilik jemaat maupun diaken tidaklah berbicara tentang hubungan yang hierarkis, tetapi mereka mau berbicara tentang struktur-struktur yang fungsional, di mana setiap penilik jemaat dan juga setiap diaken berfungsi seturut dengan fungsinya, lalu kemudian mereka melayani sesuai dengan panggilannya dan menjadi teladan. Nah, itulah yang terpenting dalam panggilan menjadi pejabat gerejawi.
Lalu kemudian pasal yang berikutnya yang terakhir yakni pasal yang keempat. Pasal yang keempat mau berbicara tentang tugas Timotius. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Jika saya rangkum, maka tugasnya adalah sebenarnya diajak untuk menjadi teladan. Pada pasal ini kita akan melihat nasihat Paulus, karena aspek lain yang ditonjolkan dalam surat-surat pastoral adalah peranan seseorang sebagai pelayan itu perlu menjadi teladan. Jadi dalam dunia pelayanan, Paulus sebenarnya menampilkan dirinya itu sebagai ayah, karena dia menyebut Timotius itu sebagai anak. Dia menampilkan dirinya sebagai ayah yang memberi teladan kepada Timotius. Maka Timotius juga perlu menjadi teladan bagi jemaat yang ia layani. Paulus tampil sebagai guru untuk Timotius, maka Timotius pun perlu tampil mencontohi gurunya, yaitu Paulus. Nah, kemudian mereka harus menjadi teladan di jemaat. Konteks sebenarnya ketika mereka belajar dan juga menjadi teladan, ini perlu dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan jemaat, terkhusus oleh Timotius. Timotius diberitahukan yang pertama, agar jangan malu dalam memberitakan Injil. Bahkan dia harus rela menderita karena Injil. Timotius dinasehati supaya jangan mundur. Penderitaannya adalah untuk menyampaikan berita sukacita, terutama untuk juga menentang para pengajar sesat. Katakan bahwa engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi, Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa bekalmu itu baik, gitu. Kamu itu udah paham soal pokok-pokok iman yang karena selama ini kamu sudah diajarkan dalam pengajaran yang sehat. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, lihatlah dirimu beribadah. Jadi Paulus mengajak Timotius untuk tidak terjebak pada tahayul dan juga dongeng-dongeng yang ada. Tetapi lihatlah bagaimana dirimu itu beribadah, menjadi teladan dalam hal ibadah. Lalu beritakan dan ajarkan semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Paulus meminta Timotius untuk menjadi teladan. Teladannya banyak ya, Bapak Ibu, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesucian, dalam kasih, dalam kesetiaan. Nah, inilah yang disampaikan sebenarnya oleh Paulus, bahwa walaupun ketika kamu saat ini masih sangat kecil, usiamu masih sangat muda, tapi kamu bisa jadi teladan untuk jemaat yang kamu layani. Karena kamu punya bekal nih tadi, tentang pengajaran yang sehat. Tetapi di balik itu semua, Paulus juga mengingatkan Timotius untuk dia tidak berhenti belajar. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan berhenti hanya kepada menjadi teladan, tetapi berusaha untuk membangun dan mengajar. Bertekun juga di dalam pengajaran itu di dalam kitab suci. Lalu dibilang lagi Bapak Ibu supaya jangan lalai mempergunakan karunia yang ada. Jangan karena terlalu enak begitu kehidupannya, lalu kemudian dia lupa untuk mempergunakan karunia-Nya yang ada dalam kehidupan jemaat. Lalu kemudian jangan juga terlena karena nanti ketika Timotius terlalu sibuk, dia mengajar, dia memperhatikan kehidupan jemaat, sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Paulus berpesan juga kepada Timotius dalam ayat yang ke-16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi itulah yang sebenarnya juga disampaikan ketika menjadi teladan. Penting juga bagi Timotius untuk mengawasi dirinya sendiri
mengawasi ajarannya sendiri. Juga bertekun dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya Bapak Ibu, kita bersama-sama masuk ke 1 Timotius pasal 5 dan pasal yang ke-6. Sebagaimana surat pada masa itu, maka bagian akhir surat itu pada umumnya dituliskan terkait dengan nasihat-nasihat yang berlaku secara umum. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai parainesis. Jadi ini nasihat-nasihat. Nah, menariknya kalau kita perhatikan, hampir kebanyakan surat-surat itu ditujukan secara personal ya, tidak universal, dalam arti kita membacanya secara umum lalu relevan pada segala masa dan tempat gitu ya. Tidak, karena surat-surat itu atau nasihat-nasihat surat itu berbicara tentang kebutuhan pada waktu itu. Nah, saya memberi contoh di sini, misalnya Paulus pernah memberi nasihat dalam bentuk peringatan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-5. Paulus menulis begini, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Jadi bertudung itu seperti menggunakan jilbab lah kalau kita sebut dalam bahasa sekarang. Tentu saja nasihat ini harus kita lihat pada konteksnya gitu ya. Lalu kita tidak bisa membawa nasihat ini secara universal dan di masa kini lalu kita semua mengatakan kepada khususnya para penatua perempuan, kalau berdiri di depan, kalau berdoa itu harus menutup kepalanya. Tidak bisa begitu karena ini berbicara soal konteks, dan menurut saya menarik sekali dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6, nasihat itu begitu relevan dengan kebutuhan umat. Umat Tuhan telah terbentuk dan mereka menjadi persekutuan-persekutuan yang berkembang organisasinya, dan itu sebabnya nasihat kepada Timotius, pemimpin muda pada waktu itu, menjadi sangat penting buat kita. Paulus memberi nasihat supaya tujuannya tentu saja supaya pelayanan berjalan dengan baik. Nah, apa nasihat Rasul Paulus? Nah, yang pertama kepada Timotius dan juga para pelayan, ada sesuatu yang para pelayan bisa ambil dari nasihat ini. Paulus mengingatkan agar melakukan penggembalaan dan teguran dengan memperhatikan budaya kekeluargaan. Ini yang sekarang terkenal dengan istilah ecclesia domestica. Jadi pola berjemaat pada waktu itu adalah pola yang mengedepankan aspek kekeluargaan. Dan itu menurut saya berulang terjadi sampai saat ini ya. Ketika gereja-gereja, kita juga bisa berefleksi dengan gereja kita yang jumlah orangnya juga tidak terlalu banyak, terlebih yang aktif, tetapi seringkali kita lupa bahwa ada aspek kekeluargaan ya, ecclesia domestica, yang perlu dikedepankan sebagaimana ditunjukkan dalam surat ini. Di situ dikatakan pasal 5 ayat 1, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Lalu ayat 2, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, di sini kita bisa melihat aspek kekeluargaan itu ditunjukkan dengan perlakuan para pelayan, khususnya Timotius yang masih muda, karena itu dia sebut laki-laki tua, diperlakukan sebagai ayah. Sekalipun dia punya hak sebagai pemimpin pada waktu itu, tetapi dia tetap hormat sebagai seorang ayah. Lalu perempuan tua diperlakukan sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda diperlakukan sebagai saudara atau saudari. Ya, jadi kita bisa melihat di sini cara bergereja yang mengedepankan penghormatan terkait dengan usia yang berbeda, itu menjadi menarik sekali. Lalu di nasihat selanjutnya secara khusus disebutkan ada nasihat bagi atau untuk pelayanan bagi para janda. Perlu dicatat Bapak Ibu, saudara-saudara, ada perlakuan diskriminatif terhadap para janda yang cukup kuat terjadi pada kehidupan sosial pada masa itu. Sebagai salah satu contoh misalnya, janda itu tidak punya hak
atas harta suaminya, itu hak keluarganya, itu contoh saja. Nah, itu sebabnya pelayanan terhadap para janda itu perlu dilakukan dengan basis data. Wah, ini sebuah pelajaran yang menurut saya menarik sekali buat kehidupan gereja saat ini. Pelayanan berbasis data. Dan itu sebabnya pelayanan terhadap para janda itu kemudian dibagi dalam, saya memakai istilah golongan ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa pelayanan ini dipikirkan, dianalisis dengan baik, dan ada data yang dimiliki oleh Paulus sehingga dia bisa menyatakan setidaknya ada 3 golongan yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah janda yang punya anak dan cucu. Di situ dikatakan dalam pasal 5 ayat yang ke-8 dan sebelumnya juga bahwa para janda ini perlu dirawat oleh keluarganya. Tugas persekutuan gereja adalah mengingatkan anggota keluarga. Kamu punya ibu ya, kalau janda kan pasti perempuan ya. Kamu punya ibu, kamu punya nenek, perhatikanlah itu gitu ya. Jadi tugas gereja adalah mengingatkan anggota keluarga supaya mereka tetap berada dalam koridor bersekutu gaya eklesia domestika. Jadi gereja kekeluargaan. Lalu baru kemudian di golongan yang kedua adalah janda yang tinggal sendirian. Dan inilah yang perlu dibantu oleh gereja, oleh persekutuan gereja, karena mereka memang sendirian, dan pada waktu itu kan janda tidak punya kualifikasi untuk dapat bekerja, apalagi kalau dia sudah tua di segmen-segmen tertentu yang menghasilkan kebutuhan ekonomi. Lalu kemudian janda yang kaya, ya, justru di bagian ini diingatkan oleh gereja supaya hidup tidak bercela. Nah, ini bagian 3 ini menunjukkan bahwa cara berpikir diskriminatif atau cara berpikir yang sedikit negatif terhadap para janda tetap muncul. Karena itu disebutkan secara positif oleh Paulus, kalau kita ketemu janda-janda yang kaya, yang hidupnya tidak terlalu berkenan ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dia supaya diingatkan untuk hidup tidak bercela. Jadi ada 3 golongan dan 3 model pelayanan yang berbeda-beda yang perlu dilakukan oleh gereja. Nah, lalu kemudian lebih spesifik lagi, mulai dari ayat yang ke-9, ada kriteria para janda yang perlu dibantu. Disebutkan di sini kriterianya, berusia 60 tahun, 1 kali menikah, dan melakukan tindakan yang baik, gitu ya. Jadi kriteria ini menjadi penting karena sebuah pelayanan ketika jumlah anggota umatnya semakin banyak, dia kan pasti membutuhkan kriteria ya. Kalau tidak, kita akan berkutat pada hal-hal yang seringkali membuang waktu gitu ya. Nah, di bagian ini ada kriteria yang diperjelas. Nah, kriteria ini jangan dipahami lalu diambil secara harfiah, lalu kita mengatakan bahwa kriteria inilah yang harus dilakukan di segala zaman. Tidak, ini yang kriteria yang relevan pada waktu itu. Kenapa harus berusia 60 tahun? Itu tanda bahwa dia sudah cukup tua, lalu 1 kali menikah dan melakukan tindakan yang baik, menunjukkan bahwa perilaku janda itu memang tidak menjadi batu sandungan. Itu sebabnya disebutkan di sini. Sedangkan untuk janda-janda muda, nah ini nada diskriminatif kelihatan di sana, diminta untuk kawin lagi. Kenapa? Supaya tidak merusak atau mengganggu yang lain. Kira-kira begitu. Nah, ini tentu saja sekali lagi relevan sekali pada masanya. Lalu untuk secara khusus kemudian di pasal 5 ayat 17, pelayanan Timotius dan juga para penatua lain yang bisa mengambil hikmat dari nasihat ini. Nasihat Paulus disampaikan dalam berbagai macam bentuk. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan untuk pelayanan Timotius. Yang pertama, dan juga para penatua, agar umat menghormati mereka. Dalam pasal 5 ayat 17 dan 18 begitu ya, disebutkan begini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi kalau penatua biasa gitu ya, dihormati 1 kali lipat kira-kira gitu ya. Yang baik gitu ya, dihormati 2 kali lipat. Ya, itu untuk menunjukkan atau mengajak para penatua atau pemimpin jemaat itu meningkatkan kualitas pelayanannya. Lalu
pasal 5 ayat 18 itu berbicara tentang bagaimana dia mengutip dari Ulangan 25 ayat 4 yang menunjuk bahwa umat perlu memperlengkapi kebutuhan penatua. Nah, agaknya kita bisa melihat di sini ada perubahan struktur bergereja ya. Penatua yang berkhotbah dan mengajar itu kemudian mengerucut pada pendeta begitu, karena Calvin mengatakan, Luther mengatakan bahwa pendeta adalah penatua yang mengajar. Ada hal yang perlu dilakukan oleh persekutuan itu, yaitu memperlengkapi kebutuhan penatua. Nah, ini menarik, itu nasihat yang pertama. Lalu yang kedua, nasihat untuk para umat adalah jangan menuduh penatua tanpa bukti. Disebutkan di situ dalam pasal 5 ayat 19 perlu 2 atau 3 saksi gitu ya. Sebenarnya ini mengulang juga dalam Injil Matius, ketika ada yang salah perlu ditegur. Tetapi kalau dalam Injil Matius kan begitu ada orang salah ditegur 4 mata. Begitu orangnya menolak baru perlu ada saksi. Nah, untuk penatua tidak di bagian ini. Penatua itu tidak boleh dituduh sembarangan, paling tidak perlu ada 2 atau 3 saksi dalam 5 ayat 19 untuk menunjukkan rasa hormat, itu bagian dari nomor 1. Lalu untuk penatua dalam pasal 5 ayat 20 sampai dengan 21 di situ dikatakan kalau ada anggota yang berdosa atau yang salah, maka teguran itu perlu dilakukan di depan seluruh umat. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah ingat, gereja Calvinis, saya tidak tahu di Jabar ya, tetapi gereja Calvinis di Jawa Tengah, GKI Jateng itu, kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, itu ditegur di depan umat dalam kebaktian. Itu sekitar 30-40 tahun yang lalu gitu ya. Itu mengikuti pasal 5 ayat 20 sampai dengan 21 dari 1 Timotius 5. 10 tahun yang lalu di GKJ, dia juga Calvinis, itu sampai masih tetap dilakukan. Baru kemudian teguran itu dipindah oleh GKJ dalam persidangan majelis jemaat gitu ya. Lalu kemudian di hadapan pendeta dan wakil penatua, kira-kira begitu. Jadi ada perubahan juga. Nah, dulu kenapa harus ditegur di depan umat supaya tidak bertambah gitu ya, supaya yang lain takut gitu di ayat yang ke-20, supaya yang lain takut dan tidak melakukan dosa yang sama. Lalu di nasihat yang keempat, penatua perlu menjaga diri agar tetap hidup dalam kemurnian dan perbuatan baik. Di situ disebut dalam pasal 5 ayat 22, lalu juga ayat 24 sampai dengan 25. Nah, untuk menjaga kemurniannya, banyak orang pelayan, dalam hal ini Timotius, dan juga mungkin penatua atau pemimpin jemaat yang lain, dia mencoba hidup dalam kemurnian dengan cara ya saya sebut aja istilah askese ya. Jadi dia betul-betul membatasi dirinya, termasuk soal makanan dan minuman. Nah, Paulus memberi nasihat di sini menarik sekali ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, justru karena kehidupan yang askese itu, banyak penatua mengalami kelemahan fisik. Nah, di sini diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa seorang pemimpin jemaat dia perlu juga menjaga kesehatannya, kesehatan tubuhnya. Saya ingat dulu di GKI sekarang jadi percakapan di sinode, ada yang namanya kode etik pendeta. Itu jadi percakapan yang panjang ya. Jadi pada waktu di Jateng saya menjadi ketua tim kode etik pendeta, lalu jadinya bahan, lalu di sinode GKI saya ikut terlibat dalam kode etik, belum lama selesainya, nanti dalam PMS bulan Oktober akan disampaikan, tapi belum jadi kode etik yang lengkap begitu. Nah, dalam salah satu kode etik yang dimunculkan untuk para pendeta adalah sehat secara fisik. Ya, tentu saja spiritual juga sehat, tetapi sehat secara fisik. Nah, ini salah satu dasarnya sebenarnya, bahwa para pemimpin jemaat, dalam hal ini Timotius dan juga para pemimpin jemaat yang lain, dia perlu menjaga kesehatannya. Dia tahu bagian mana yang perlu ditopang supaya dia tetap sehat gitu. Ini menarik sekali sih menurut hemat saya.
Lalu di bagian yang selanjutnya disampaikan nasihat yang kerap penting disampaikan karena ada penyakit ya dalam tanda kutip yang kerap muncul dalam kehidupan bersama dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu terkait dengan perkataan ya. Jadi seringkali dalam sebuah persekutuan karena relasi sudah merasa dekat, perkataan-perkataan itu seringkali dilakukan terlontar begitu saja tanpa dipikirkan lebih lanjut, sehingga di sini Paulus memberi nasihat. Jika seorang mengajarkan ajaran dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan seterusnya, itu pasal 6 ayat yang ketiga. Jadi penting sekali menjaga perkataan, khususnya bagi para pemimpin umat. Lalu yang kedua terkait motivasi. Motivasi menjadi orang Kristen itu apa sih? Nah, agaknya pada waktu itu ada jurang sosial yang cukup besar ya, terbentang antara orang kaya dan orang miskin dalam kehidupan gereja Tuhan pada masa itu. Nah, itu sebabnya ada banyak orang yang berpikir masuk ke dalam persekutuan gereja itu menghasilkan kecukupan secara ekonomi, bahkan kaya. Nah, di sini Paulus menekankan pentingnya rasa cukup. Ini kan akar dari kejahatan adalah cinta uang. Itu satu bagian yang sering kita kutip ya dalam pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di bagian ini sebenarnya Paulus mau menekankan bahwa motif mencari berkat itu merusak baik dirinya sendiri maupun persekutuan gitu ya. Orang mau datang ke gereja karena apa? Waduh, ini dompet saya tipis nih. Kalau saya masuk gereja, dompet saya akan tebal, berkat akan datang. Nah, Paulus menekankan pentingnya rasa cukup. Pasal 6 ayat yang ke-6 ini satu ayat yang luar biasa. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Kenapa kata ibadah ini menjadi penting? Karena sebelumnya Paulus nggak bicara soal ibadah di bagian nasihat-nasihatnya. Karena dalam ibadah itulah orang memohon berkat. Jadi banyak orang berpikir dari zaman sekarang, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, ketika orang misalnya memberikan persembahan, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah datang dalam dirinya. Nah, itu sebabnya kata ibadah menjadi penting. Dalam beribadah, kita perlu memiliki rasa cukup. Rasa cukup, Tuhan apa yang kau berikan cukup. Cukup untuk berbagi, cukup untuk diriku, cukup untuk melayani engkau gitu ya. Dan itu akan memberikan keuntungan, memberikan kelegaan, sebab motivasi kita menjadi murni. Nah, lalu pada bagian akhir, Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebut orang milik Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, dan seterusnya. Jadi justru karena kita manusia Allah atau orang yang telah ditebus dan menjadi milik Allah, maka hidup kita harus berkenan kepada Allah. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan kita berkenan kepada Allah adalah melayani dengan penuh kesungguhan hingga tidak bercacat dan tidak bercela di mana? Di hadapan Tuhan. Gitu. Kenapa ini penting saya katakan? Karena Paulus sendiri dia diperlakukan dalam 2 Korintus dengan tidak adil oleh umat yang dilayaninya. Itu sebabnya 2 Korintus itu sering disebut sebagai surat tangisan karena Paulus menulisnya dengan berlinangan air mata. Tetapi nggak ada persoalan dengan itu karena orang perlu mengingat bahwa dirinya adalah milik Allah, ditebus menjadi bagian dari milik Allah. Itu sebabnya digunakan istilah manusia Allah. Dan mereka yang merasa diri sebagai manusia Allah, khususnya para pemimpin umat, berusaha sedemikian rupa hingga tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian bagian yang terakhir, kepada umat Paulus mengingatkan untuk bersandar kepada Allah, bukan pada kekayaan. Carilah Tuhan, bukan berkat Tuhan.
Ini bagian yang menurut saya juga perlu kita sadari begitu ya. Kita perlu mengingat bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada dirinya, bukan kepada berkatnya. Ada banyak orang mencari berkat Tuhan, sama seperti orang yang berbondong-bondong mendengarkan Yesus mengajar dalam Yohanes pasal 6 misalnya. Mereka mau melihat mujizat Yesus, tetapi tidak melihat kuasa, bukan melihat Yesusnya yang penuh dengan kuasa.